Santo Petrus dan Paulus Rasul. Sejak semula gereja menghormati kedua rasul ini, Petrus dan Paulus, secara bersama-sama. Kedua rasul ini dianggap sebagai soko guru gereja. Simon anak Yunus dan saudara Andreas lahir di Betsaida, Galilea, sebuah kampung di tepi danau Genesaret. Seperti ayahnya, Simon adalah seorang nelayan yang ulet, bertabiat jujur dan rajin. Ia tidak berpendidikan, tetapi cukup terampil dalam pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Kepribadiannya sangat menarik perhatian Yesus. Karena itu, Yesus berkenan menjadikan dia seorang muridnya, bahkan mengangkat dia menjadi pemimpin para rasul dan pemimpin gereja yang pertama. Pada mulanya, Simon bersama Andreas saudaranya menjadi murid Yohanes Pemandi. Oleh Andreas, Simon diperkenalkan kepada Yesus, Sang Mesias yang dinanti-nantikan oleh seluruh bangsa Israel. Kami telah menemukan Mesias, yaitu Kristus, kata Andreas kepada Simon. Pada saat itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Kefas berarti wadas atau batu karang. Sejak saat itu, dia lebih dikenal dengan nama Petrus. Petrus secara resmi berkeputusan mengikuti Yesus Sang Mesias dan meninggalkan segala-galanya ketika ia menyaksikan mukjizat penangkapan ikan secara ajaib oleh Yesus. Kata Yesus kepada Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dengan kepercayaan ini, Petrus menyaksikan kuasa Yesus Sang Mesias. Dan di depan Yesus yang penuh kuasa ilahi itu, Petrus bersujud, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Kepada Petrus yang rendah hati itu, Yesus berkata, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Setelah penyerahan diri ini, Petrus diperkenankan menyaksikan berbagai peristiwa dan akhirnya dipercayakan tugas menjadi pemimpin para rasul dan gembala kaum beriman. Di samping kisah-kisah yang menampilkan pribadi Petrus sebagai orang kepercayaan Yesus, terdapat juga kisah yang menampilkan pribadi Petrus sebagai seorang yang masih beriman dangkal dan belum memahami benar kehendak Allah atas diri Yesus. Dalam Injil Matius bab 16 ayat 21-28 dikisahkan tentang pemberitahuan Yesus mengenai penderitaannya, dan Petrus serta-merta berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tegur Yesus kepada Petrus. Ia juga menyangkal Yesus ketika Yesus ditangkap dan diadili. Sesudah kebangkitan Yesus, Petrus diangkat menjadi pemimpin ke-12 rasul dan gembala kaum beriman di Yerusalem. Petrus juga menerima orang kafir pertama ke dalam gereja dan memimpin konsili pertama di Yerusalem. Paulus atau Saulus lahir di Tarsus, Asia Kecil, dari keluarga Yahudi yang berkewarganegaraan Romawi. Ia seorang terdidik dan belajar di Yerusalem pada Gamaliel dari kelompok Farisi. Sebagai seorang Farisi yang fanatik, Saulus tiada hentinya mengejar dan memenjarakan murid-murid Yesus. Dalam perjalanannya ke Damsyik, Yesus menangkap dia dan menjadikan dia seorang rasul untuk bangsa-bangsa kafir. Ia dipermandikan oleh Ananias. Ia menjelajahi seluruh daerah Laut Tengah untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa kafir. Perjalanan misinya senantiasa diwarnai berbagai kesulitan dan pertentangan dengan kaum kafir. Di Yerusalem, ia ditangkap oleh orang Yahudi, lalu dipenjarakan dan dibawa ke Roma, sebab ia naik banding kepada Kaisar. Akhirnya ia dibebaskan. Tidak lama kemudian, dia ditangkap lagi dan akhirnya menemui ajalnya sebagai martir di Roma pada tahun 67. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami.